Salam dan bahagia. Nama saya Agus Siswanto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kali ini saya membuat aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Pak Agus. Nama saya Agus Siswanto, saya DGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 tentang coaching pembelajaran. Pada pertemuan hari ini saya bersama rekan jawat saya. Saya Vera Ismawati, guru fisika dari SMK Taman Siswa Kudus. Ya. Selamat siang Bu Vera. Yang sekaligus yang Pak Agus. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa hari ini. Iya, baik. Nah Bu Vera, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Vera untuk melaksanakan supervisi di kelas yang Bu Vera ajar. Dan alhamdulillah Bu Vera telah menyetujui dan kita telah mendapatkan kesepakatan terkait waktu supervisi. Nah, untuk pelaksanaan supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan Bu. Yang pertama adalah tahapan observasi, yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Untuk kali ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapannya kali ini kita dapat berdiskusi, kita bisa belajar bersama, bertukar pikiran terkait persiapan Bu Vera dalam melaksanakan tahapan supervisi besok ya Bu. Saya berharap kegiatan supervisi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bu Vera dalam kemampuan akademik dan juga dalam penguasaan kelas dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan siang ini, kira-kira apa nih harapan Bu Vera dari percakapan kita siang ini? Saya bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik, kemudian saya dapat mencapai semua tujuan pembelajaran saya yang sudah saya tetapkan dengan baik, dan anak-anak dapat menerima pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran saya dapat tercapai. Amin, bagus sekali Bu. Baik Bu, kira-kira apa nih materi yang akan Bu Vera ajarkan? Besok? Kemungkinan saya akan mengambil materi hukum gravitasi Newton. Ya, oh gitu ya. Ya. Terkait dengan materi tentang gravitasi Newton, pasti ada tujuan ya Bu yang telah Bu Vera tetapkan. Bisa disampaikan Bu tujuan pembelajaran yang sudah Bu Vera rencanakan? Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat memahami apa itu gaya gravitasi Newton. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami manfaat gaya gravitasi Newton untuk mempelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti siswa akan melakukan virtual praktikum virtual menggunakan pet. Ya, karena kita tahu sendiri di SMK ini tidak memiliki lab yang cukup memadai. Jadi saya berusaha untuk memberikan wadah kepada teman saya untuk dapat bisa melakukan praktikum tanpa adanya lab. Jadi kita menggunakan virtual lab. Oh begitu ya. Oke, kemudian nanti ada kegiatan diskusi, sehingga tujuan yang terakhir adalah para siswa nanti akan menyampaikan hasil atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali Bu. Kemudian dari tujuan yang telah Ibu Vera sampaikan tadi, area manakah yang akan Bu Vera kembangkan? Oke. Mungkin saya akan mengembangkan 2 aspek ya, dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan nanti saya akan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang gaya gravitasi. Jadi apa sih sebenarnya pentingnya mempelajari gaya gravitasi? Mungkin kebanyakan siswa menganggap bahwa gravitasi itu tidak penting dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya gravitasi itu sangat penting dalam kehidupan kita, sangat amat penting sekali. Kemudian contohnya mungkin peristiwa pasang surut air laut, bahkan gravitasi itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Oh gitu ya? Ya. Kemudian untuk keterampilannya, aspek keterampilannya, saya berkeinginan untuk atau memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berdiskusi antar siswa, karena kita tahu sendiri
siswa kita itu kadang susah untuk diajak berdiskusi dan Iya. menyampaikan pendapat. Iya. Jadi saya ingin melatih kemampuan mereka untuk dapat berpendapat, kemudian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oh gitu Bu, luar biasa sekali Bu. Kemudian kalau boleh tahu Bu, apa saja persiapan yang telah Bu Vira lakukan guna kegiatan supervisi? Apa ya, mungkin banyak ya, sedikit banyak. Yang pertama, yang jelas saya nanti akan menghubungi teknisi sekolah karena saya harus memastikan koneksi internet, jaringan internet di lab itu harus benar-benar baik karena nanti saya akan memanfaatkan internet untuk praktikum. Jadi saya yang pertama harus memastikan di hari itu jaringan internetnya harus stabil. Kemudian yang kedua, saya menggunakan LKPD, kemudian untuk membantu kerja kelompok siswa. Kemudian saya nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, problem solving. Nanti saya akan memutarkan sebuah video sebelum anak-anak nanti berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab hipotesis dari video tersebut. Kemudian nanti saya akan adakan tes. Itu luar biasa sekali Bu. Dan alhamdulillah ya Bu, meskipun waktu diskusi kita begitu singkat dan saya hanya menyampaikan garis-garis besarnya saja, akan tapi Bu Vira sudah dapat menangkap dan mengembangkan semua dengan baik sekali Bu. Baik dari RPP yang diferensiasi, kemudian dari budaya positif dan KSE, semua sudah ada dalam RPP Bu Vira. Dan untuk kali ini kita belajar bersama ya Bu. Kemudian RPP Bu Vira sudah saya lihat dari RPP yang Bu Vira buat sudah nampak betul ciri-ciri RPP berdiferensiasinya. Kemudian juga sudah terintegrasi dengan budaya positif dan KSE. Kemudian strategi apa nih yang akan Bu Vira gunakan dalam mengaplikasikan RPP yang telah Bu Vira buat? Yang pertama tadi saya menggunakan metode problem solving, ya. Kemudian saya menggunakan LKPD dan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, sebelumnya saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengelompokkan siswa saya ini minatnya di mana. Baik Bu. Kemudian setelah Bu Vira mempersiapkan banyak hal untuk kegiatan supervisi besok, masih adakah hal-hal yang menjadi kekhawatiran Bu Vira? Ini terkait waktu atau Iya benar. Yang pertama memang dua itu yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi saya yang pertama untuk waktunya, alokasi waktunya saya khawatir nanti ketika waktunya nggak sesuai, nggak mencukupi pada saat saya melakukan pembelajaran karena step-step yang akan saya lakukan cukup banyak. Kemudian yang kedua, internet jaringan internet juga menjadi kekhawatiran saya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran saya akan mengkondisikan siswa secara berkelompok untuk menyiapkan HP mereka juga. Jadi untuk berjaga-jaga ketika internetnya atau listriknya mati seperti itu Pak. Kemudian apakah ada pihak-pihak yang akan Bu Vira minta bantuan dalam merencanakan kegiatan agar bisa berjalan dengan lancar? Oke, tadi mungkin teknisi sekolah dan siswa. Oh begitu ya. Oke, kemudian kapan nih Bu Vira akan melaksanakan kegiatan? Oke, saya rasa saya akan menjadwalkan untuk kegiatan pembelajaran ini besok Sabtu pukul 7 pagi di kelas 10 akuntansi. Ya. Kemudian apa komitmen Bu Vira terkait rencana yang telah dibuat? Komitmen saya adalah Sebetulnya agar sesuai kita. nanti ini dikat ya, yang ini dikat ya nanti. Yang bisa cut. Iya. Oke, berarti saya Cut, Yus. Cut. Action. Kemudian kalau saya boleh tahu apa komitmen Bu Vira terkait dengan rencana pembelajaran di rumah? Oke, jadi untuk terlaksananya pembelajaran dengan baik, saya akan menjadi timekeeper di kelas yang baik ya. Misalkan untuk kadang-kadang kan ada anak yang seperti ini Pak. Kita belum selesai, ini belum selesai. Nah, nanti kita akan batasi waktunya ini yang menit sekian sampai menit sekian waktunya untuk diskusi, menit sekian sampai sekian untuk melakukan eksplorasi dan sebagainya. Kemudian nanti mungkin saya akan membatasi yang presentasi, jadi itu saya bagi ada yang presentasi, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Oh begitu. Wah,
biasa Bu, rencana yang telah Bu Vera buat. Nah, kemudian apakah ada kesimpulan Bu dari Bu Vera dari percakapan yang telah dilakukan? Oke, yang pertama ya ini sangat mengupgrade kemampuan saya ya sebagai seorang guru. Kadang saya lupa untuk membuat perencanaan belajar yang baik itu seperti apa. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya belajar lagi untuk menambah wawasan saya untuk membuat rencana pembelajaran yang baik. Kemudian saya jadi tahu bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian Action. Oke, kalau boleh tahu apa nih komitmen Bu Vera terkait rencana pembelajaran ke depan? Oke, komitmen saya adalah saya harus bisa melaksanakan pembelajaran yang baik. Artinya saya harus melakukan perencanaan yang baik, kemudian menyiapkan kondisi visual yang baik, dan memeriksa kondisi sarana dan prasarana yang baik. Oke. Kemudian Bu, kira-kira bisa disimpulkan Bu dari pertemuan atau diskusi kita kali ini? Oke, kesimpulannya adalah saya mendapatkan banyak ilmu di sini. Saya diberi kesempatan oleh Pak Agus ya untuk mengupdate kembali kemampuan saya tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran dengan baik, menyusun RPK yang baik. Kemudian saya menjadi tahu apa itu pembelajaran diferensiasi dan KSE ya, sehingga saya merasa lebih siap untuk masuk ke kelas dan mengkondisikan saya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu, saya jadi gak sabar melihat Bu Vera beraksi di kelas. Kemudian apa perasaan Bu Vera dari percakapan yang kita siap? Sangat senang, very excited saya dengan percakapan kita hari ini. Iya. Karena Berarti bermanfaat Bu ya? sangat bermanfaat. Ya. Oke Bu Vera, terima kasih. Kembali Bu, kapan kira-kira kalau laksanakan itu? Oke, Diskusinya? mungkin besok Sabtu, Besok Sabtu, ya, ya. jam 7 pagi di kelas 10 akuntansi. Oke, terima kasih Bu Vera. Sampai ketemu lagi di kelas Bu Vera. Terima kasih Pak Oke. Agus. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, cek semangat saya bagaimana? Masih ingat ya? Selamat pagi. Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Hukum gravitasi dan teori. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan apa? Berdoa. Hari ini yang nonton siapa? Fajar ya. Nah, silahkan Fajar memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk mengawal pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Terima kasih, bisa kembali ke tempat itu. Nah coba, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita akan periksa kehadiran. Nah, di sini yang hari ini happy berapa orang? Gak ada yang happy? Oh, gak ada yang happy. Kemudian yang sad? 1. Yang sad 1 kenapa bapak sad? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit kita bahas sakit. Oke, yang dokter tadi itu siapa? Yang dokter kan? Nanti kenapa? Kemudian Dihafil apa? A kan bilangnya ya Dihafil kalau misalkan tidak masuk harus memberikan surat izin. Oke, kalau hari ini mungkin perasaannya belum happy, masih ada yang sick and sad ya. Semoga nanti setelah pembelajaran kita semua menjadi lebih happy. Oke. Nah, supaya semuanya happy sebelum kita masuk pelajaran, kita mau ice breaking dulu. Kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa tidak? Tahu. Lagunya Potong bebek angsa, angsa di
sini wek, dan sini wok. Oke ya. Nah, coba sekali dulu. Potong bebek angsa dimulai dari wak. Ya, nanti kelompok terbaik akan mendapatkan reward berupa apa? Video ya. Oke. Coba kita tes dulu. Potong bebek angsa dimulai dari wak dulu. 3, 2, 1. Wak 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 wak, wek 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 wek, wak 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 wak, wek 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 wek, wak 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 wak, wek 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 wek, wak 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 wak, wek 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 wek. Coba belum semuanya sekali lagi ya. Saya mulai dari wek. Ya, saya mulai dulu. 3, 2, 1. Wek 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 wek, wak 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 wak, wak 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 wak, wek 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 wek, wak 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 wak, wek 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 wek, wak 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 wak, wek 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 wek. Nah, ternyata menurut pengamatan kedua telinga saya dari wak, wek, dan wok, kelompok yang semangat pada pagi hari ini adalah wek. Kita itu suaranya paling semangat di antara wek, wok, dan wok. Wok belum sama semua. Nah, pada pagi hari ini sebelum belajar kita yang pertama adalah apa? Menjelaskan gaya gravitasi. Tahu ya gaya gravitasi ya? Waktu di SMP mungkin pernah ada belajar gaya gravitasi. Biasanya dijelaskan seperti apa sih gaya gravitasi itu? Tapi pernah dengar ya? Nah, gaya tarik bumi Asia kita sekali ya. Kemudian yang kedua nanti menjelaskan hubungan antara masa benda dan juga tak benda terhadap gaya gravitasi. Misalkan kita punya dua bola untuk ukuran yang besar dan ukuran yang kecil. Kita jatuhkan dari lantai 3 misalkan. Nanti kira-kira sampai di bawah bulan yang mana? Nah, itu salah satunya ada pengaruh dari gaya gravitasi. Kemudian ada menentukan besar gaya gravitasi. Nanti kita menggunakan percobaan melalui pet ya, bisa kita gunakan pakai pet. Jadi ketika ada dua benda, itu ada gaya gravitasinya enggak? Ada gaya tarinya enggak? Kita akan selidiki nanti. Kemudian yang kedua, memahami gaya gravitasi melalui simulasi interaktif online. Ya, jadi nanti pakainya pet. Tapi yang terakhir adalah mempresentasikan data hasil percobaan gaya gravitasi. Ini tempat duduk kalian tadi sudah saya bagi berdasarkan gaya belajar kalian. Jadi nanti yang sebelah sini kalian akan mendapatkan tugas sesuai dengan gaya belajar kinestetik ya. Kemudian yang sebelah sini adalah visual dan yang kelompok ketiga adalah auditory seperti ini ya. Nah, untuk profil belajar Pancasila yang akan ada dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah beriman dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Sudah kita terapkan tadi. Di awal belajar kita sudah berdoa. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong nanti akan saya nilai berdasarkan kegiatan kerja kelompok. Ya, jadi misalkan nanti kalian bisa berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan ada yang antar-antar sendiri, paham ya? Oke. Kemudian ada mandiri, ya mandiri nanti akan saya nilai di akhir ada prosesnya. Kemudian ada pengenalan kritis dan kreatif. Untuk pengenalan kritis dan kreatif nanti akan ada penilaiannya pada saat kalian menemukan masalah, ya. Nanti akan saya berikan masalah, kalian berdiskusi secara kelompok. Hai, kenal ini namanya si Budi. Oke. Hai, kenal ini Nanti coba ya, nanti kemudian ada video tentang apa? Tentang gaya gravitasi. Nah, nanti kalian perhatikan video ini dan nanti saya minta salah satu mengemukakan pendapatnya. Kalian harus belajar berani mengemukakan pendapat, tidak boleh malu. Oke? Namanya si Budi. Dia seorang pekerja di PT Pertamina EP Aset 1 Jambi.
Hari ini Budi ditugaskan oleh atasannya untuk mengencangkan baut dan longgar di atas seling. Tanpa memperhatikan prosedur keselamatan kerja, Budi naik ke atas seling dan membawa peralatan. Saat mengencangkan baut, alat-alat yang dibawanya jatuh dan hampir menimpa atasannya. Si Budi pun ditegur oleh atasannya dan disuruh turun. Karena terburu-buru, Budi terjatuh dan kembali dapat teguran dari atasannya. Akhirnya, atasannya menasihati Budi untuk menggunakan Budi panas dan selalu memperhatikan prosedur keselamatan kerja apabila bekerja di ketinggian. Nah, sekarang si Budi sudah berpakaian hampir lengkap dan siap menjalankan tugasnya. Demi keselamatan kerja, tetaplah memperhatikan keadaan sekitar dan taat pada aturan. Lanjutkan. Tadi videonya tentang apa ya? Siapa penampil tadi Melisa? Budi. Budi itu siapa sih? Bapaknya Pandai tanya. Oke, jadi si Budi ini adalah pekerja di Pertamina MPS 1 ya. Kemudian kan dia naik untuk apa tadi melakukan pekerjaan di atas. Nah, kemudian karena dia tidak memakai apa? Body harness atau APD. Apa itu APD? Apa? Pelindung. Kemudian dia jatuh. Nah, dia jatuh. Nah, pertanyaannya adalah coba Sopoyo. Rangga di mana itu? Nah, sini aja. Ayo Rangga. Jati. Oh, udah gini semua. Elsa sini Elsa. Gini Elsa. Ayo Elsa. Ayo. Oke. Coba kamu di sana. Nah, cukup. Pertanyaan yang pertama untuk Elsa. Tadi kita sudah menyaksikan video yang bersama-sama, ya. Pertanyaannya, kemanakah arah pekerja jatuh? Ke bawah. Kemudian yang kedua, coba kalian praktikkan dengan loncat-loncat. Coba kamu loncat. Loncat. Iya. Nah, waktu loncatnya kemana tadi arahnya? Ke atas. Tapi setelah itu akan ke bawah. Kenapa kok kembali ke bawah? Karena adanya gaya gravitasi. Oke, terima kasih Elsa. Bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk Elsa. Jadi gaya gravitasi itu memang kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya gaya gravitasi. Termasuk ada info kenapa ada anjuran lebih baik jalan kaki. Misalkan kalian mau pergi ke warung, warungnya dekat, nggak usah pakai motor atau mungkin bawa mobil. Gaya banget anak kita ya, mau ke warung bawanya mobil, misalkan seperti itu. Kalian bisa memanfaatkan kaki pemberian dari Tuhan yang Maha Esa kepada kita supaya apa? Supaya gaya gravitasi bekerja di dalam tubuh kita. Jadi begini, seseorang yang usianya semakin tua itu biasanya akan terkena penyakit osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Pengerokosan. Salah satu penyebabnya adalah karena kurang berjalan kaki. Semakin sering kita berjalan kaki, kita kepadatan tulang akan bertambah karena tertarik oleh gaya gravitasi. Itu ya, jadi mulai sekarang dibudayakan untuk jalan kaki ke tempat-tempat yang dekat. Selain untuk kesehatan, juga untuk melindungi bumi. Nah, selanjutnya adalah apa sih fungsinya mempelajari materi gaya gravitasi? Jadi, kalau selama ini kita beranggapan bahwa gaya gravitasi itu adalah dia menyebabkan semua benda-benda jatuh ke bumi. Ya, pada dasarnya benda-benda jatuh ke bumi itu, misalkan pernah ada ceritanya Newton. Tahu Newton ya? Sir Isaac Newton itu adalah ilmuwan fisika. Sejarahnya Newton ini pernah dianggap sebagai anak yang idiot. Bahkan dia lahir prematur. Jadi ibunya hamil, ayahnya meninggal, dia lahir, ibunya menikah lagi. Kasihan ini, Newton kasihan. Akhirnya diasuh sama mbahnya. Setiap hari dia selalu belajar matematika di bawah pohon apel. Misalnya seperti itu. Bahkan dia sampai pernah dianggap anak yang agak pintar, tapi ternyata kemampuannya itu melebihi kemampuan teman-temannya yang lain. Jadi suatu saat Newton itu di bawah pohon apel seperti ini.
dia sedang berpikir, kemudian ada pohon apel yang jatuh. Nah, dia pikir kenapa apelnya jatuhnya ke bawah. Kemudian antara dua buah massa ya, antara apel dengan bumi, sama-sama punya massa. Mereka sebenarnya saling mengambil. Misalkan Natalia sama Keisha, ini kan berdekatan. Kalian punya gaya gravitasi, ya karena punya massa, punya massa. Tapi pertanyaannya kenapa apelnya yang jatuh ke bumi? Kenapa buminya nggak ketarik ke apel? Karena massa bumi lebih besar. Nah, pentingnya salah satu manfaatnya ya gravitasi matahari. Jadi matahari di sistem di pusat tata surya kita punya massa, bumi juga punya massa. Jadi gaya gravitasi matahari berfungsi menyatukan tata surya. Jadi supaya bumi, matahari dan planet-planet yang lain masih ingat lagu planet Merkurius, planet Venus, Venus bintang. Ingat, bumi tempat cinta. Mars adalah si planet. Jupiter planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Terus apa? Uranus yang dingin. Terus Neptunus planet terluar. Nah, 8 anggota tata surya ini kan selalu mengorbit matahari. Pada orbitnya nggak pernah keluar. Ya nggak pernah keluar. Bayangkan kalau bumi gantian mengorbit dengan Uranus. Ya mungkin kita nggak jadi makhluk hidup ya, kita jadi es karena jadi gravitasi matahari ini berfungsi untuk apa? Menyatukan tata surya, menjaga segala sesuatu mulai dari planet ya, dari yang besar, dari yang paling ujung terkecil tetap berada di orbit sekitarnya. Contohnya di asteroid yang memisahkan antara planet apa? Jovian dan Terrestrial ya. Kalau ada asteroid itu tetap berada di orbitnya. Dia nggak pernah bergerak. Nah misalnya ini ya, bumi tetap bisa berputar pada orbitnya atau tidak dengan rotasi. Nah rotasi ini menyebabkan terjadinya apa? Pergantian siang dan malam. Nah pentingnya lagi yang kedua adalah fungsi dari terjadinya gravitasi bulan. Jadi selain gravitasi matahari ada juga gravitasi bulan. Ya, adalah saat bulan bergerak mengelilingi bumi dan berada dalam posisi tertentu, ya terdekat dengan bumi, maka akan terjadi pasang air laut. Kondisi air laut yang pasang dibandingkan gravitasi bulan sehingga mempengaruhi ketinggian ombak serta permukaan air laut pada saat. Biasanya kalau misalkan terjadi pasang air laut itu terjadi pada siang atau malam hari. Malam hari pada bulan apa? Bulan Purnama. Nah, kenapa kok bisa terjadi pasang di bulan Purnama? Kalau bulan nanti tidak ada. Jadi kenapa? Coba hatinya. Nah ini sudut mata ya. Nah ini kan. Nah ini dia naik. Di sekolah kita diajarkan bahwa pasang surut terjadi karena gravitasi bulan. Air laut naik karena ditarik oleh gaya tarik bulan. Timbul pertanyaan, jika bulan mampu mengangkat air laut, mengapa air di sungai, danau, dan kolam tidak naik? Mengapa air di gelas tidak ikut tertarik ke atas? Mengapa tubuh kita tidak merasakan sama sekali gaya tarik bulan? Pasang surut air laut memang salah satunya disebabkan oleh gravitasi bulan, selain juga gravitasi matahari. Namun, selain itu dijelaskan di sekolah, ada faktor yang justru berperan sangat besar dalam mekanisme pasang surut, yaitu gravitasi bumi. Pada saat bulan berada di atas kita, di permukaan bumi ada dua gaya yang aneh seperti berlawanan. Gaya tarik atau gravitasi bumi mengarah ke bawah dan gravitasi bulan yang mengarah ke atas. Namun, besarnya gravitasi bulan di permukaan bumi sangat kecil dibandingkan dengan gravitasi bumi, sehingga kita sama sekali tidak merasakannya. Benda-benda di permukaan bumi tetap jatuh ke bumi
naik ke atas karena gravitasi bumi jauh lebih kuat. Lalu, bagaimana bisa gravitasi bulan yang jauh lebih lemah itu menyebabkan air laut naik? Ini sangat tidak mungkin. Ibaratnya, sebuah balon gas mampu mengangkat beban 100 kg. Sangat mustahil. Fenomena pasang surut air laut dan gravitasi bulan sangat mustahil. Karena tidak ada yang fenomena ini sebagian. Kalau kita melihat kesimpulan secara utuh, maka baru bisa dipahami. Pertama, kita mulai dengan gravitasi bumi. Daya dari bumi tarik semua benda ke bumi. Arahnya menusuk ke bumi. Besarnya seragam seluruh permukaan bumi sama besar, seimbang. Dengan adanya bulan, gravitasi bulan mengurangi sedikit besarnya gravitasi di salah satu sisi bumi. Akibatnya, besarnya gravitasi di permukaan bumi tidak lagi merata. Pada sisi yang berhadapan dengan bulan, daya tariknya sedikit lebih tinggi karena didorong oleh gravitasi bulan. Sedangkan pada sisi lainnya, gravitasinya lebih besar. Seolah-olah air laut ditekan pada satu sisi dan kembali bergabung pada sisi lainnya. Apalagi pada saat bulan purnama, ada gravitasi bulan dan matahari posisi yang berlawanan. Analoginya, sama seperti balon yang ditekan pada salah satu sisi, maka akan bergabung pada sisi lainnya. Ini juga terjadi pada air laut. Karena laut di seluruh dunia saling berhubung. Ketika air laut di salah satu sisi bumi mendapat daya tarik bawah lebih besar, maka akan surut. Nah ini ya, jadi tadi apa? Pasang surut diakibatkan karena gaya gravitasi bulan. Padahal bulan dengan bumi ukurannya lebih besar mana? Bumi. Seperti tadi, apel dengan bumi. Kenapa buminya nggak yang tertarik ke apel, tapi apelnya yang tertarik ke bumi? Nah itu disebabkan karena massa bumi yang lebih besar. Nah jadi kenapa air lautnya surut? Kok air gasnya nggak surut? Nggak pasang, air lautnya pasang. Kenapa? Jadi yang mengalami pasang itu hanya air laut. Kenapa? Karena terhubung di seluruh permukaan bumi ya. Nah coba ini ada VR ya, video VR tentang tata surya. Apa ini? Tentang apa ini? Matahari ya. Dengan manfaatnya nggak mungkin ya, tidak pernah si ini kok lompat ke sini ya. Dia punyanya Jupiter, nggak pernah Jupiter lompat ke tadi lompat ke belakang dan nggak, tapi dia geraknya selalu teratur pada orbitnya masing-masing. Pertanyaannya, oke, pertama, bagaimana kalian menjelaskan fenomena yang ada dalam video tersebut? Mbak yang mau jawab pertanyaannya siapa? Keisha, pertanyaan pertama, bagaimana kalian dapat menjelaskan fenomena yang ada dalam video tersebut? Videonya tadi tentang apa sih yang barusan kita amati tadi? Tentang apa? Surya. Tentang tata surya. Nah, bagaimana kondisi tata suryanya? Teratur. Apa yang teratur? Planet-planetnya yang mengelilingi matahari Selalu teratur pada orbitnya. Apakah pernah bumi melompat ke orbit Jupiter? Tidak pernah. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia selalu teratur? Gravitasi matahari. Terus? yang besar. Yang besar. Oke, nanti kita cek lagi ya. Kemudian yang kedua, mengapa planet mengelilingi matahari dengan teratur? Nah, coba sebelahnya Natalia. Kenapa mengelilingi matahari dengan teratur? Karena adanya apa? Karena adanya gravitasi Gravitasi antara
matahari dengan planet-planet tadi, sehingga gerakannya selalu teratur. Kemudian yang ketiga adalah siapa ya? Nanti yang menjawab ya. Adakah gaya yang mempengaruhi planet tetap bergerak mengelilingi matahari? Coba Elsa, coba. Gaya apa sih yang menyebabkan matahari dan planet-planet itu saling bergerak teratur? Gaya apa? Gaya gravitasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga teman. Selanjutnya kita sebelum ke pembagian kelompok kita bikin lagi ya. Tadi ya Pak. Malam. Ada perubahan enggak? Kalau tadi yang semangat kan kelompok ubah. Kita ulang lagi. Mulai 3, 2, 1. Oke, nah boleh duduk kembali. Sekarang temukan pasangan kalian masing-masing. 1 berpasangan dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan 4 dengan 4. Ayo mulai dari sekarang. 1 di sini, 1, 2 di sini. Berapa? Ketiga di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Paham? Ya, kira-kira ini bisa makan. Depan belakang. Mas makan. Ya. Kira bisa. Sudah berkelompok, sekarang saya akan membagikan LKPD. Ya, LKPD-nya. Oke, nah semuanya kalau sudah berkelompok, ya sudah berkelompok, sekarang bisa dibuka apa namanya padnya ya, dibuka gravity force lab atau lab gaya gravitasi, bisa dibuka. Oke, nah nanti di apa namanya di sini akan ada 2 masa. Kalian bisa mengisi tabel yang ada di dalam LKPD kalian masing-masing. Bisa mendiskusikannya bersama kelompok kalian. Nah, nanti akan ada simulasi ya, kita tunggu masih loading di sini. Nah, sekarang waktunya melakukan
adik kalian masing-masing sudah diterima masing-masing kelompok ya. Jadi nanti akan ibu beri masalah. Sini masalahnya apa? Coba kelompok oh iya, tadi belum ada namanya ya. Kelompok 1 namanya kelompok apa? Kelompok apa namanya? Lili. Hah? Lili. 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 Kelompok 2? Kelompok 2 mana sini ya? Namanya apa? Apa? Tulip. Lili tulip. Kelompok 3? Lalat. 3 apa? Lalat. Lili, tulip, kamu apa? Mawar. Mawar. Kamu 4? Apa? Edelweiss. Oke, berarti lili, tulip, mawar, dan edelweiss. Oke. Nah, kita baca bersama-sama dulu. Mungkin dari kelompok edelweiss ada yang mau membacakan masalah apa yang akan kita selidiki pada hari ini. Coba kelompok edelweiss, masalahnya apa? Di alam semesta ini, mengapa planet-planet tersebut dapat teratur mengelilingi matahari? Nah, oke. Jadi pertanyaannya ya, mengapa planet-planet tersebut dapat teratur mengelilingi matahari? Nah, kemudian permasalahan yang kedua, coba kelompok mawar dibacakan apa? Adakah? Gaya yang mempengaruhi teraturan gerakan planet-planet tersebut. Ada nggak sih sebenarnya gaya-gaya yang mempengaruhi gerakan antar planet-planet? Nah, untuk merumuskan masalah dan hipotesis, silahkan sekarang kalian mulai berdiskusi. Coba silahkan berdiskusi. Nanti yang berani maju mengemukakan rumusan masalah, dan yang mampu berani maju menjawab hipotesisnya akan ibu beri poin. Ya, coba sekarang silahkan didiskusikan rumusan masalah dan hipotesisnya. Halo, Rangga, jangan main HP sendiri ya. Silahkan Rangga sendiri, HP-nya bisa diamankan dulu. Silahkan kalian berdiskusi menentukan rumusan masalah dan hipotesis. Oke? Ini mengapa planet-planet tersebut dapat teratur mengelilingi matahari? Jawabannya secara menurut kelompok nanti benar salahnya jawaban itu akan terjawab setelah kalian melakukan kegiatan penyelidikan dengan menggunakan pen. Ya, silahkan bisa berdiskusi. Ada masalah? Dijawab dulu masalahnya dan ditemukan hipotesis. Apa yang mengisahkan? Oh, tak kasih. Nanti jawabannya yang datar ya, jawabannya itu yang mirip. Ya. Ini kalian M1 masanya kan diubah menjadi 200. Ini dijerak aja ke sini. Oke. Nah, jadi nanti yang pertama ini 200, masanya 200. Dijerak aja nggak bisa. Oke. Nah, ini M2-nya kan juga sama. Jadi yang pertama, percobaan yang pertama itu masanya kita buat sama, ya. Kita buat sama, kemudian yang kedua diperbesar, ketiga diperbesar, akhirnya berbeda. Tapi jaraknya tetap 5 meter. Nah, berarti kalau 5 meter ini butuh digeser enggak? 5 meter ini sampai sini ada 5 meter enggak? Iya, kan 1, 2, 3, 4. Supaya 5 berarti ini geser ke sini 1. Ini bolanya dijerat aja ke samping. Nah, sampai
sampai pas di ini. Ini kan udah pas nggak di samping ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini masanya 200. Gaya yang terjadi berapa di sini? Saya oleh 1,07 kali 10 pangkat kamu terus di sini. Ya, ini kan sama toh, cuman arahnya bagaimana? Arahnya berlawanan, ya. Arahnya berlawanan, besarnya sama. Kamu tulis di sini. F2-nya nanti tinggal ini digeser menjadi 300 terus lagi di sini dan seterusnya. Paham ya? Ini gimana? Oke, nah jadi yang percobaan pertama ini kan masanya kita ubah-ubah, kita variasikan 200, 300 gitu ya. Nah di sini jaraknya kita buat berapa? Tetap 5 meter. Nah di sini antara benda 1 dengan benda 2 sudah ada 5 meter belum? Belum ya. Nah ini kamu tarik misalkan di sini. Nah tepat di 0 boleh, tepat di 1 enggak masalah. Yang penting oke, kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah berarti geser dari sini. Ya, nah, sekarang masanya sudah 200 ya. Supaya mudah untuk kita hitung, kamu ambil yang scientific notation aja, ya. Jadi pakai notasi ilmiah. Nah, ini hasilnya adalah 1,03 kali 10 pangkat men. Nah, hasilnya sama, baik F1 dengan F2 besarnya sama. Hanya apa ini? Arahnya yang berlawanan. Nah ini kamu tulis di sini. Ya, pertama dari masa 200 masing-masing 200, kamu tulis 1,03. Yang ini. No, F. 1,03 nggak usah diganti, udah ada meter ya. Kemudian diganti masanya jadi 300 dan 300. Jaraknya diganti nggak? Nggak usah, tetap. Silahkan. Jadi yang pertama nanti kamu kan ini M1 200 berapa? Kamu tulis di sini ya. Oh, nah gaya gravitasinya berarti kamu dari sini. Ini kan masa satunya kita ambil 200 kali 200. Nah ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan 1,07 kali 10 pangkat. Kamu tulisnya di sini. Jadi ya. Oke. Jadi yang tadi hasilnya yang ini. Iya, betul sekali. Betul, udah benar. Nah yang ini M1, M2 kamu hitung ini dan ini kan di sini. Ini kali ini. Saya nanti yang kedua berarti jaraknya yang kamu ubah M1 nya tetap 200, M2 nya jadi berapa? 400 ya? 400 yang kamu 400 ini. Nah nanti jaraknya yang pertama kan 2 meter, berarti ini jaraknya berapa? 2 meter, 4 meter, 5 meter, 10 meter gitu ya. Oke, nah kita coba saatnya apa sekarang? Saatnya presentasi. Kita akan coba kelompok lini dulu untuk yang maju pertama. Silakan kelompok lini bisa mempresentasikan hasilnya. Tadi hasilnya sudah dikirim ke saya ya, nanti bisa dibagikan yang ada di layar. Silakan. Tolong kelompok yang lain memperhatikan temannya yang sedang maju. Oke, kelompok 3 fokus kelompok 3. HP-nya di
Kelompok apa tadi? Lili. Ada yelnya enggak? Enggak ada. Oke, silakan bisa dikenalkan kelompoknya. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok Lili ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama saya adalah Rahma, Suci Ramadhani, Salwa Zahra, Linda Lestari, Siti Sarah. Oke, silakan bisa geser sedikit yang dibaca yang di papan ya, tadi yang di layar ya. Oke, silakan yang di layar bisa dibaca. Nomor 1, 200, M2-nya 200, M1 kali M2. Cut Pak, cut. Data hasil percobaan yang pertama menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi yang dialami B. Jarak orang 1 dan orang 2 adalah 5 meter. Nomor 1, M1 kilometernya 200, Kilogramnya. Oke, massa kilogram ya, bukan kilometer ya. Oke. massa kilogramnya 200, gaya gravitasinya 1,07 kali 10 pangkat meter. Nomor 2, Massanya berapa? 300 masanya kilogram. 300 kg, massa 2-nya 300 kg, gaya gravitasinya 2,40 kali 10 min Pangkat min. pangkat min 7. Oke. Nomor 3, massa Massa 1 dan 2. massa 1 dan 2 400, gaya gravitasinya 4,27 kali 10 pangkat min 7. Nomor 4, massa 1 dan 2 500, gaya gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat min 7. Nomor 5, massa 1 dan massa 2 600, gaya gravitasinya 9,61 kali 10 pangkat min 7. Oke, nah. Data hasil percobaan nomor 2 menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Massa orang 1 200 kg, massa orang 2 400 kg. Nomor 1, jarak benda 2 meter, M2 4 kg, gaya gravitasi. No. Jarak berapa? Nomor 1, jarak benda 2 meter, gaya gravitasinya 1,34 kali 10 min 6. Nomor 2, jarak benda 4 meter, gaya gravitasinya 3,34 kali 10 Pangkat min 7. 7 ya. Nomor 3, jarak benda 6 meter, gaya gravitasinya 1,53 kali 10 pangkat min 7. Nomor 4, jarak benda 8 meter, gaya gravitasinya 8,34 kali 10 pangkat min 8. Lalu yang lain perhatikan. Nomor 5, jarak benda 10 meter, gaya gravitasinya 5,34 kali 10 pangkat min 8. Oke. Demikian hasil percobaan dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah sesi bertanya. Ada yang bisa bertanya? Saya. Oke, sebentar dari kelompok mana? Sebutkan. Dari kelompok 3. 3 tadi apa namanya? Mawar ya. Iya. Jadi nanti bagi anggota kelompok yang bertanya, silakan Bunda. Bagaimana kesimpulan dari percobaan pertama? Oke, silakan kelompok 1. Semakin besar massa benda, maka semakin besar gaya gravitasi. Semakin besar massa dari benda, maka gaya gravitasinya akan semakin besar. Oke. Sudah cukup kelompok? Sudah. Oke. Silakan Rahma, bisa satu penanya lagi. Ada yang bisa bertanya kembali? Silakan kelompok berapa? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana kesimpulan percobaan kedua? Semakin jauh jarak benda, maka gravitasi semakin kecil. Semakin jauh jarak antar dua benda, maka gravitasinya akan semakin kecil. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
tadi dari dua kelompok yang sudah maju ya diperoleh hasil yang hampir sama. Kalaupun ada perbedaan sedikit ya di hasil gaya gravitasi itu karena untuk gerak halo gendis diperhatikan dulu ya. Nah, karena kalian pada saat gerak antara masa 1 dan masa 2 tidak tepat di ukurannya masing-masing. Jadi dapat kita lihat di sini untuk percobaan pertama masanya kita buat berbeda-beda ya, berbeda-beda tetapi jarak antara kedua masa tadi tetap, yaitu berapa tadi masanya, jaraknya berapa? Jaraknya menjadi tetap 5 meter. Untuk yang pertama 200, 300, 400, 500 dan 600 di sini masanya semakin besar, gaya gravitasinya semakin besar pula. Nah makanya kalau tadi ada buah apel dan bumi, yang akan tertarik adalah buah apelnya. Sama juga dengan gaya gravitasi bulan dan bumi, lebih besar mana? Bumi. Sehingga di bagian samping bumi tadi ya yang tidak mengalami bulan purnama akan mengalami surut, sedangkan yang dekat dengan bulan akan mengalami pasang ya. Nah kemudian untuk percobaan yang kedua masanya kita buat tetap antara masa 1 berapa kilogram masa satunya 200, masa 2 nya berapa 400. Nah jaraknya kita buat beda-beda, ternyata diperoleh hasil semakin besar jaraknya maka gaya gravitasi yang semakin kecil, semakin jauh. Nah seperti tadi planet-planet yang Jovian karena jaraknya jauh maka gerakannya melambat, kayak gravitasinya kecil gitu ya. Oke, nah berarti kesimpulannya adalah ada 2 kesimpulan ya. Coba dari kelompok 4 dibacakan yang keras. Kesimpulannya yang pertama apa? Semakin besar masa benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Yang kedua, kelompok 2 dibacakan kesimpulannya. Semakin besar jarak kedua benda, semakin kecil gaya gravitasinya. Itu kesimpulan dari 2 percobaan kita. Nah, gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi apa sih? Gaya gravitasi adalah apa di sini? Salah satu gaya yang Dipengaruhi oleh daya tarik sebuah benda atau benda tersebut. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik menarik Sebuah benda menuju ke pusat bumi. Itulah yang menyebabkan apapun yang bergerak ke atas nantinya akan jatuh ke bawah. Tadi yang lompat-lompat di sini siapa ya? Elsa lompat-lompat. Elsa sudah mencoba melawan gravitasi, tetapi dia akan jatuh karena pengaruh gaya gravitasi yang arahnya kemana? Ke pusat bumi ya. Nah, gaya gravitasi ini berbanding terbalik, berbanding lurus ya dengan kali masa. Makanya kalau masanya semakin besar, gaya gravitasinya semakin besar. Kalau gaya gravitasi ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kita ada persamaan di modul sudah saya berikan ya, nanti dibaca lagi modulnya di mana F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi F kuadrat ya. Jadi persamaannya seperti ini. Jadi ketika kita punya masa 1, ini M1, pusat masanya di sini. Nah, ini jaraknya adalah R dengan masa 2. Ini M2, ini M. Maka gaya gravitasinya akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua masa M1 dan M2. Artinya semakin besar masa maka semakin besar gaya gravitasinya ya. Kemudian kalau jaraknya semakin jauh maka gaya gravitasinya akan semakin kecil. Nah, oke, kita sudah hampir selesai jam pelajarannya ya. Jadi di akhir ini saya mau meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran pada pagi hari. Coba dari kelompok mana yang mau mewakili untuk menyampaikan refleksi pada pagi hari ini? Oke, dari kelompok mana? Apa tadi? Kelompok ya, tulis. Oke, silahkan Natasha bisa maju menyampaikan refleksinya.
Oh, happy. Kemudian yang kedua, ada enggak tantangan yang kamu hadapi dalam pembelajaran hari ini? Tantangannya apa? Apa? Ada. Apa? Ngitungnya susah atau bagaimana? Ya nggak terlalu susah dia, coba cuma agak bingung sedikit. Oh, ada bingung sedikit. Tapi setelah tadi dijelaskan kembali, masih bingung apa sudah jelas? Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bisa apa? Gaya gravitasi. Bisa apa? Apa? Kerja sama. Oke, kerjasama dengan dari kegiatan apa tadi? Diskusi. Oke. Nah, coba yang terakhir, apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Latihan soal, kemudian diskusi. Jarang diskusi ya, jadinya supaya untuk meningkatkan kemampuan kerja. Saya terima kasih, beri tepuk tangan untuk Natasha. Oke deh, terima kasih. Nah, kita sudah hampir selesai ya di kegiatan pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti ada 2. Yang pertama adalah kalian silahkan mengerjakan post test yang sudah Bu Vera tadi sampaikan di awal ya. Post testnya ada di Apresto masing-masing, bisa dibuka. Nanti ada 5 soal, ya 5 soal. Kemudian yang kedua adalah kalian akan saya beri tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Tadi ada yang visual, kinestetik, dan auditori. Tugasnya adalah menceritakan tentang kisahnya Newton, ya, Sir Isaac Newton ini dalam menemukan hukum Newton, tapi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Misalkan yang suka dengan audio, ya, yang auditori, kalian bisa membuat cerita dalam bentuk rekaman suara. Kemudian untuk yang kinestetik, kalian bisa menceritakan dengan membuat video, ya. Kemudian yang satu lagi adalah visual, kalian bisa membuat artikelnya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, paham ya? Nah, untuk di akhir pelajaran ini marilah kita berdoa bersama-sama supaya kegiatan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, saya pimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, sudah, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah, jangan lupa menghargai, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sesama teman kita. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Gimana keluarga, sehat semuanya? Oh, alhamdulillah sehat. Oke, baik ya Bu. Kemarin kita udah ketemu dan kita udah janjian hari ini akan melaksanakan coaching. Kalau di pertemuan sebelumnya kita pernah melaksanakan pra-observasi dan juga kegiatan observasi. Sekarang saatnya kita melakukan kegiatan pasca observasi. Oke, ngomong-ngomong, dari kegiatan coaching kali ini kira-kira Bu Vera mengharapkan hal apa? Mungkin saya tetap mengharapkan masukan-masukan dari panjenengan ya Pak Agus ya. Jadi apakah kegiatan kemarin itu kekurangan saya di mana? Kemudian nanti saya akan mensinkronkan dengan catatan saya. Nah, nanti saya minta solusinya, bukan pikiran lah. Kira-kira ke depannya untuk kebaikan saya itu seperti apa dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Itu ya Bu harapan Bu Vera dari obrolan kita kali ini ya. Kemudian saya juga pengen tahu Bu, bagaimana perasaan Bu Vera setelah kemarin melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas Bu? Oke, perasaannya yang jelas sangat menggembirakan, senang sekali Pak. Karena saya tuh ibarat kayak HP itu kayak dicas kembali. Jadi selama ini kan mungkin saya melakukan pembelajaran, masuk kelas, berdoa, buka pelajaran, kemudian pembelajaran. Nah, seperti itulah asik ya. Tapi kemarin saya di awal itu melakukan ada ice breaking ya Pak. Jadi anak yang
saya dengan siswa seperti Wah, itu. luar biasa Bu ya, berarti Bu Vera seneng, ada interaktif dan ada hal-hal baru yang Iya. bikin siswa makin semangat dalam Jadi belajar. nggak masuk kelas langsung hari ini gaya gravitasi ini langsung menghitung dan sebagainya enggak, tapi ada interaksi. Gimana kabarnya, kita bernyanyi-nyanyi, siswa semangat, saya pun semangat. Bagus. Dulu waktu kegiatan observasi Bu Vera sudah menyampaikan ya rencana yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Apakah dari kegiatan pembelajaran kemarin tujuan yang Bu Vera canangkan sudah tercapai Bu? Saya rasa sudah tercapai semua. Yang pertama kan anak kan bisa menjelaskan gaya gravitasi. Iya. Itu sudah saya evaluasi melalui penilaian pengetahuan ya Pak. Waktu kemarin saya sudah dapatkan hasilnya dan hampir 80% siswa sudah dapat menjelaskan hukum gravitasi dengan baik. Kemudian menjelaskan hubungan antara massa dengan gaya gravitasi itu juga sudah saya rasa sudah cukup baik, karena dari hasil LKPD siswa, diskusi siswa, mereka sudah menjelaskan dan saya koreksi kembali, hampir semua kelompok sudah dapat menjelaskan dengan baik dan mereka memahaminya itu kan dibantu dengan virtual lab. Jadi tidak imajinasi hanya menghitung rumus, menghitung angka-angka, tapi mereka juga melakukan dengan meskipun tidak secara langsung menggunakan virtual lab, tapi saya rasa sudah hampir semua tujuan belajar sudah Jadi tercapai ya Bu, tadi ada bantuan dari virtual lab sehingga anak bisa jadi meskipun di sekolah saya ini ya Pak kan belum ada lab IPA-nya, tapi alhamdulillah tertolong dengan adanya Pet Colorado. Jadi saya menggunakan Pet Colorado untuk media praktikum siswa. Ya. Gitu nih. Oke. Bu Vera, kira-kira tingkat kesuksesan pembelajaran Bu Vera kemarin ketika dibuat angka 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi angka berapa ya Bu? Angka 9 mungkin. Angka 9. Ya. Luar biasa Bu ya. Berarti ketercapaiannya sudah Ya. 90% ya Bu. Oke. Oke, baik Bu Vera. Mari kita review kembali ya Bu terkait pembelajaran yang kemarin Bu Vera laksanakan. Apa hal yang Bu Vera rasakan lebih baik Bu dari pertemuan kemarin dan mana juga hal-hal yang masih perlu peningkatan? Oke. Mungkin kalau hal positifnya ya Pak ya, positifnya dari kegiatan pembelajaran kemarin itu kan saya tadi katakan di angka 9, tapi ada berarti yang negatifnya ada di angka 1 Di angka gitu 1. kan. Nah jadi yang positifnya yang pertama dari awal itu kan ada saya minta anak untuk berdoa. Itu secara tidak langsung saya sudah melibatkan siswa kan dalam kegiatan pembelajaran, jadi mereka sudah sudah ada konsentrasinya lah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya berikan ice breaking yang awalnya waktu berdoa masih rosor-rosor, masih malas-malasan. Ketika ice breaking mereka matanya sudah terbuka. Kemudian pada saat kegiatan berdiskusi saya mengelompokkan siswa sudah dapat membaca materi. Jadi mereka dalam kegiatan diskusi itu nyambung dengan teman sekelompoknya. Kemudian pada saat pengolahan hasil ya Pak, pengolahan hasil percobaan itu meskipun di situ ada angka-angkanya, karena mereka menggunakan virtual laboratorium tadi ya Pak ya, jadi mereka tuh nggak merasa susah karena di situ angka-angkanya mereka tinggal tekan mau masukkan masalah berapa tinggal dihitung. Beda cerita kalau misalkan saya berikan rumus F sama dengan G, M1, M2 berarti itu sudah ada pangkat pangkatnya itu mereka sudah belum menghitung pun mereka sudah susah Bu gitu. Tapi beda cerita ketika kemarin saya memberikan treatment menggunakan virtual lab itu dan ditambah dengan ice breaking di tengah juga, mereka lebih lebih semangat, lebih menyenangkan kegiatan pembelajaran. Luar biasa Bu ya. Begitu. Dan yang angka 1 tadi ya, angka 1 tadi itu mungkin waktunya saya agak molor karena manajemen saya yang kurang bagus ya, mungkin kurang latihan juga. Kemudian yang kedua itu di kegiatan presentasi dari siswa yang menurut saya kurang gitu Pak, kurang deket ya. Jadi anak-anak kita itu pada saat di belakang diskusi itu gini. Nah, ketika maju ke depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu langsung seperti menghilangkan cipta. Oh, gitu. Nah, jadi mungkin karena si anak ini atau mungkin
Jadi jarang yang berikut adalah hasil dari kelompok kami, itu susah. Jadi masih Masih agak ini, malu-malu. seperti itu. Itu menjadi PR kami ya. Iya. Berarti banyak hal ya yang bisa Bu Vera Banyak sekali. laksanakan di kelas dalam rangka menciptakan kelas yang interaktif melalui apa tadi virtual lab ya Bu. Lah, Dan itu sangat memudahkan siswa ya. Ya. Baik, berikutnya Bu. Kemudian area pengembangan yang Bu Vera kenangkan tadi menggunakan strategi apa? Oke. Yang pertama saya tadi waktu kemarin ya Pak melakukan pembelajaran itu saya menggunakan modul pembelajaran pembelajaran berbasis masalah. Jadi supaya di kelas itu diskusinya itu hidup dan masalahnya itu juga masalah yang saya ambil dari kegiatan keseharian mereka, jadi kontekstual gitu Pak. Dan mereka saya minta untuk melakukan contoh misalkan seperti ini Pak, contoh yang kemarin saya lakukan gaya gravitasi Newton. Kan semua benda ketika kita lempar ke atas jatuhnya lagi ke bumi. Ya, coba kamu lompat ke atas, kamu terus lompat arahnya kemana? Ke atas kan, jatuhnya kemana? Ke bumi lagi. Jadi langsung memberikan contoh-contoh yang kontekstual. Kemudian saya juga kasih beberapa video untuk stimulus mereka supaya lebih menyenangkan juga. Dan kemudian dari berbasis masalah itu juga saya menggunakan ice breaking ya. Menurut saya metode ice breaking ternyata ampuh. Jadi di tengah-tengah pembelajaran ketika mereka diskusi yang sudah jenuh, sudah membosankan, sudah ngantuk, tiba-tiba mereka harus bangun ice breaking lagi itu cukup bagus. Kemudian yang tidak lupa juga saya sebelum pembelajaran saya komen dulu teknisinya untuk cek kesiapan koneksi internet ya. Jadi supaya di tengah pembelajaran itu nggak tiba-tiba lupa internetnya nggak bisa. Nah gitu. Jadi memang dari sarana prasarana kegiatan pembelajaran modelnya harus kita siapkan. Luar biasa. Berarti tadi sudah tercapai Bu nilai angka 9 ya. Cuma yang satu angka ini yang mungkin akan menjadi rencana tidak lanjut Bu Vera ke depan ya. Oke Bu, kira-kira Bu ada jalan khusus nggak dalam rangka tidak lanjut untuk tadi yang 1% tadi? Ya harusnya harus ada dan itu harus tepatnya Pak supaya nggak keburu lupa. Artinya saya harus melatih diri saya sendiri untuk melakukan pembelajaran seperti itu di semua kelas supaya kegiatan praktik baik ini itu bisa saya lakukan terus-menerus. Jadi nggak sekali saya ingat besoknya saya lupa. Seperti halnya tadi kan anak-anak kemarin waktu presentasi kan langsung menggiringkan cipta. Itu karena mereka ya jarang-jarang. Beda cerita kalau memang dilakukan terus-menerus. Kalau pepatah Jawa tuh witin tresno jalaran saka kulino begitu Pak. Ya. Luar biasa sekali Bu. Bu Vera, pastinya dalam mengajar itu ada beberapa pihak yang terkait dalam pembelajaran yang mendukung Bu Vera. Bisa disebutkan Bu siapa saja atau pihak mana saja yang mendukung Bu Vera dalam melaksanakan pembelajaran? Yang jelas yang mendukung saya tidak bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan baik jika yang pertama tadi ya Pak, sarana dan prasarana dari sekolah yang mendukung, kemudian bantuan dari teknisi sekolah, kemudian dari anak-anak juga. Jadi saya harus mengkondisikan anak-anak. Jadi gini, membangun kedekatan dengan siswa itu juga ternyata berpengaruh juga dalam proses kegiatan pembelajaran kita. Dan membangun kedekatan itu dengan siswa di diri saya pribadi itu saya sebenarnya punya satu orang yang saya menjadi inspirasi saya ya Pak, itu adalah Bu Pujowati. Siapa itu Bu? Bu Pujowati itu adalah wali kelas saya waktu saya kelas 8 SMP. Beliau adalah guru IPA fisika waktu itu. Nah memang oleh beberapa teman menganggap bahwa Bu Pujo ini galak. Memang rata-rata kalau zaman dulu kan agak galak gitu ya Pak. Tapi hal positifnya yang saya ambil adalah setiap pembelajaran yang dilakukan Bu Pujo itu siswa wajib membawa penggaris. Penggaris pun tidak boleh penggaris yang yang lemak itu ya? Lemak itu tidak boleh. Harus penggaris yang benar-benar yang bagus. Kemudian dalam menulisnya Pak, menulis pecahan atau apa di buku itu harus yang benar. Tapi dengan
kerasnya beliau mengajarkan satu persatu siswa. Jadi benar-benar meskipun usianya sudah mendekati usia hampir pensiun, tapi beliau nggak ini Pak, nggak malas untuk berkeliling kelas. Jadi beliau tetap berkeliling kelas. Mana Mbak yang susah, mana Mas yang susah. Jadi itu loh Pak, kedekatan. Jadi siswa akan merasa gini, meskipun Bu Pujo ini galak, tapi Bu Pujo ini galaknya demi kebaikan kita. Nah, kita juga. itu yang menjadi inspirasi saya, bahwa saya juga harus membangun kedekatan dengan siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tapi mungkin ada yang dari beliau saya pakai semua, ada yang tidak, karena karakter anak zaman saya dulu dengan anak zaman sekarang menurut kita kan sudah berbeda. Oh, luar biasa kisahnya Bu Vera. Oke, Bu Vera, sesuai dengan kesepakatan kemarin kita adakan coaching pas konsultasi selama 15 menit ya Bu. Ini waktunya juga sudah hampir 15 menit. Terakhir masih ada yang mengganjal Bu? Saya rasa cukup ya Pak ya. Cukup ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu di diskusi lain waktu untuk apa nanti yang lanjut dan untuk evaluasi ya Bu Vera. Oke. Baik Bu Vera, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Agus. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga karena Pak Agus sudah menyadarkan saya bahwa mengajar itu tidak hanya proses transfer ilmu, tapi kita juga harus membangun karakter anak supaya menjadi anak yang tadi sopan, punya karakter, kemudian percaya diri. Anak-anak sekarang tuh kadang-kadang banyak yang kurang percaya diri. Iya. Kita belajar bersama-sama Bu intinya di sini ya. Kita maju bersama, kita bekerja bersama. Saya kira itu Bu Vera. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.